Pada tanggal 8 Januari 1942 di kota Oxford, Inggris, tepat 300 tahun setelah wafatnya Galileo Galilei, lahir seorang anak yang kelak akan mengubah cara kita memahami alam semesta. Dia adalah Stephen William Hawking, seorang fisikawan teoretis, kosmolog, dan salah satu pemikir paling brilian di era modern. Lahir di tengah berkecamuknya Perang Dunia II, masa kecilnya tidaklah luar biasa jika dibandingkan dengan kejeniusannya di masa depan. Namun siapa sangka bahwa bayi yang lahir dari pasangan intelektual Frank dan Isabel Hawking ini akan menghadapi salah satu tantangan fisik paling berat yang pernah dihadapi seorang ilmuwan. Stephen Hawking tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat menghargai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ayahnya, Frank Hawking, adalah seorang peneliti medis yang meneliti penyakit tropis, sementara ibunya, Isabel Ellen Walker, pernah bekerja sebagai sekretaris di lembaga penelitian medis sebelum akhirnya mengabdikan diri pada keluarga. Orang tuanya adalah individu yang berpikiran terbuka dan sangat menghargai diskusi intelektual. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka sering menghabiskan waktu makan malam dengan membaca buku, sebuah kebiasaan yang tak lazim bagi kebanyakan keluarga. Sejak kecil, Stephen sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Meskipun tidak selalu unggul dalam akademik secara konvensional, di sekolah ia dikenal sebagai anak yang kreatif, suka bertanya, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia lebih tertarik pada eksperimen dan cara kerja alam semesta dibandingkan mengikuti pelajaran dengan metode konvensional. Teman-temannya bahkan memberinya julukan Einstein karena pemikirannya yang unik dan berbeda dari anak-anak seusianya. Di usia 17 tahun, Hawking diterima di University College Oxford, salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Awalnya, ayahnya ingin mengambil jurusan kedokteran agar memiliki karir yang lebih stabil dan konvensional. Tetapi Hawking justru lebih tertarik pada fisika dan matematika. Sayangnya, University College tidak menawarkan program matematika, sehingga ia memilih fisika sebagai bidang studinya. Selama kuliah di Oxford, Hawking dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas, tetapi tidak terlalu serius dalam belajar. Ia mampu memahami konsep-konsep fisika dengan cepat dan seringkali menyelesaikan tugas-tugasnya dalam waktu singkat. Meskipun tidak selalu rajin, kejeniusannya terlihat jelas, terutama dalam pemahamannya tentang prinsip-prinsip dasar alam semesta. Bahkan, menjelang ujian akhirnya, Hawking harus memilih antara mendapatkan nilai biasa-biasa saja atau menargetkan nilai tertinggi. Dengan sedikit keberuntungan dan usahanya yang luar biasa di detik-detik terakhir, ia berhasil lulus dengan predikat kehormatan First Class Honors di bidang fisika. Setelah menyelesaikan studinya di Oxford, Hawking melanjutkan pendidikannya ke University of Cambridge untuk meneliti kosmologi, bidang yang saat itu masih berkembang dan belum banyak diminati. Di sanalah ia mulai menunjukkan bakat luar biasa dalam memahami misteri alam semesta, sekaligus menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya, penyakit yang mengancam masa depannya. University of Cambridge, Stephen Hawking mulai mendalami kosmologi dan teori relativitas umum. Di bawah bimbingan Dennis Sciama, ia mengarahkan penelitiannya pada sifat fundamental alam semesta. Salah satu pencapaian awalnya adalah bekerja sama dengan Roger Penrose dalam mengembangkan teorema singularitas yang menunjukkan bahwa alam semesta berawal dari satu titik tunggal dengan kepadatan tak hingga, konsep yang mendukung teori Big Bang. Namun penemuan terbesarnya datang pada tahun 1974 ketika ia mengejutkan dunia ilmiah dengan teorinya tentang radiasi Hawking. Teori ini menyatakan bahwa lubang hitam tidak sepenuhnya gelap, melainkan perlahan memancarkan partikel energi dan akhirnya menguap seiring waktu. Penemuan ini bertentangan dengan gagasan sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ada apapun yang bisa lolos dari tarikan gravitasi lubang hitam. Radiasi Hawking menjadi revolusi dalam fisika teoretis karena menghubungkan mekanika kuantum, relativitas umum, dan termodinamika, membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang sifat dasar ruang waktu dan nasib akhir lubang hitam. Meskipun masih belum terbukti secara eksperimen, teori ini tetap menjadi salah satu fondasi dalam kosmologi modern.
Pada usia 21 tahun, di tengah studinya di University of Cambridge, Stephen Hawking menerima diagnosis yang mengubah hidupnya selamanya. Ia didiagnosa menderita amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, penyakit neurodegeneratif langka yang secara bertahap melumpuhkan otot-otot tubuh. Dokter saat itu hanya memberinya harapan hidup beberapa tahun, sebuah vonis yang bisa menghancurkan semangat siapapun. Awalnya, Hawking merasa putus asa, tetapi dorongan dari keluarga, tunangannya Jane Weldy, dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan membantunya bangkit. Ia semakin fokus pada pekerjaannya, seolah menyadari bahwa waktu yang dimilikinya sangat terbatas. Seiring waktu, tubuhnya semakin melemah. Ia kehilangan kemampuan berjalan, berbicara, dan bahkan bergerak secara mandiri. Namun, keterbatasan fisik tidak menghentikannya. Dengan bantuan sistem komunikasi berbasis komputer, ia tetap menulis buku, mengembangkan teori-teori baru, dan bahkan memberikan kuliah di seluruh dunia. Melalui suaranya yang dihasilkan oleh sintetis komputer, ia berkomunikasi dengan dunia dan menginspirasi jutaan orang. Perjuangannya membuktikan bahwa kekuatan pikiran bisa mengatasi batasan fisik, dan dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan menjadikannya salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah. Pada tahun 1988, Stephen Hawking menerbitkan buku fenomenalnya A Brief History of Time yang bertujuan menjelaskan konsep-konsep kompleks kosmologi dan asal-usul alam semesta kepada masyarakat umum. Buku ini menjadi bestseller internasional, terjual lebih dari 25 juta kopi, dan diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. Piawaiannya dalam menyederhanakan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh di dunia. Hawking juga menjadi bagian dari budaya populer, muncul dalam berbagai acara seperti The Simpsons, Star Trek, The Next Generation, dan The Big Bang Theory. Kehadirannya dalam dunia hiburan menjadikannya ikon global, memperkenalkan sains kepada khalayak yang lebih luas dengan cara yang menarik dan menghibur. Selain itu, ia aktif dalam berbagai dokumenter ilmiah dan program televisi seperti Into the Universe with Stephen Hawking dan Genius by Stephen Hawking yang membawa konsep-konsep fisika dan kosmologi lebih dekat pada masyarakat. Dengan gaya komunikasinya yang khas, ia berhasil menginspirasi generasi baru ilmuwan serta membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya milik akademisi, tetapi juga bisa dinikmati oleh semua orang. Pada tahun 1965, di tengah perjuangannya melawan ALS, Stephen Hawking menikah dengan Jane Weldy, seorang mahasiswa sastra yang telah menjadi sumber dukungan emosionalnya sejak awal didiagnosis penyakitnya. Pernikahan mereka dikaruniai 3 anak, Robert, Lucy, dan Timothy. Meskipun kondisi fisiknya terus memburuk, Jane dengan setia merawat dan mendampinginya, memastikan bahwa Hawking tetap bisa berkarya dan menjalani kehidupan sebaik mungkin. Namun seiring waktu, tekanan akibat penyakit Hawking dan tuntutan perawatannya memberikan tantangan besar dalam kehidupan rumah tangga mereka. Setelah lebih dari 25 tahun bersama, mereka akhirnya bercerai pada tahun 1995. Tak lama setelah itu, Hawking menikahi Elaine Mason, mantan perawatnya. Tetapi pernikahan ini pun berakhir dengan perceraian pada tahun 2006. Terlepas dari berbagai lika-liku dalam kehidupan pribadinya, keluarga dan teman-temannya tetap menjadi sumber kekuatan yang memungkinkan Hawking untuk terus berkarya. Anak-anaknya, terutama Lucy Hawking, kemudian mengikuti jejaknya dalam dunia pendidikan dan sains populer. Di balik kecemerlangannya sebagai ilmuwan, Hawking tetaplah seorang manusia yang menghadapi tantangan emosional dan hubungan yang kompleks, tetapi ketekunan dan semangatnya menjadikannya inspirasi bagi dunia. Kontribusi luar biasa Stephen Hawking dalam fisika teoretis dan kosmologi diakui secara luas oleh dunia. Ia menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Commander of the Order of the British Empire atau CBE dari Ratu Elizabeth II pada tahun 1982 dan Presidential Medal of Freedom
penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat yang diberikan oleh Presiden Barack Obama pada tahun 2009. Selain itu, ia juga dianugerahi Royal Society Copley Medal, Fundamental Physics Prize, serta berbagai gelar kehormatan dari universitas-universitas ternama di seluruh dunia. Meskipun tidak pernah memenangkan hadiah Nobel, teorinya tentang radiasi Hawking dan kontribusinya dalam memahami lubang hitam tetap menjadi pilar penting dalam fisika modern. Penghargaan-penghargaan ini mencerminkan pengakuan global atas dedikasi dan perjuangannya dalam mengeksplorasi batas-batas pengetahuan manusia, sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak dapat menghalangi kejeniusannya dalam mengubah dunia. Stephen Hawking meninggal pada 14 Maret 2018, bertepatan dengan hari lahir Albert Einstein, sebuah simbolis yang mencerminkan betapa besarnya pengaruhnya dalam dunia sains. Meskipun telah tiada, warisannya tetap hidup, menginspirasi jutaan orang untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan memahami misteri alam semesta. Buku-bukunya, teori-teorinya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan hidup telah menjadikannya lebih dari sekedar ilmuwan. Ia adalah simbol ketekunan, keberanian, dan kekuatan pikiran. Kisah hidupnya membuktikan bahwa batasan fisik tidak dapat menghalangi imajinasi dan kecerdasan manusia. Dari lubang hitam hingga asal-usul kosmos, kontribusinya akan terus membimbing generasi mendatang dalam menjelajahi keajaiban alam semesta. Melalui karyanya, Stephen Hawking mengajak kita untuk melihat ke bintang-bintang dan merenungkan tempat kita di alam semesta. Ia tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang kosmos, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang mendalam.